khusus Jawa Timur ini 70% katakan PAD kita, APBD kita, biaya pemerintahan kita itu dari PAD, Mbak. 18 triliun 18 untuk tahun triliun. 2025 ini itu adalah PAD, Mbak. Lagi-lagi pada pajak, Mbak, yang kalau pajak ditambah juga akan memberatkan masyarakat dan justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ini pinter-pinternya sekarang pemerintah dengan DPRD untuk meningkatkan PAD tanpa harus memberatkan masyarakat. Nah, kalau PAD ini ketika kemudian mampu memberikan, artinya setiap sektor memberikan kontribusi sehingga nanti PAD artinya meningkat, ini secara otomatis berdampak pada infrastruktur atau pembangunan. Kalau sejauh ini di Jawa Timur bagaimanakah? Ya, dengan PAD kita yang sebanyak 18 triliun itu memang memungkinkan eksekutif bersama kita legislatif untuk menyusun belanja yang sekiranya betul-betul dirasakan di masyarakat. Nah, fokus gubernur memang sekarang kepada perbaikan infrastruktur khususnya jalan. Tapi ya harus diketahui juga oleh masyarakat, jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan anggaran provinsi itu adalah jalan provinsi, Mbak. Artinya memang kita jelas untuk tahun 26 kesepakatan di Komisi C kita ingin menata aset ini. Bagaimana aset-aset milik Pemprov ini betul-betul aman, betul-betul nanti bisa dimanfaatkan dan ujungnya tadi meningkatkan PAD dan bermanfaat pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali lagi menyaksikan program terbaik dari kami, yaitu AB TV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kita tahu kalau pendapatan asli daerah ini merupakan bentuk kemandirian dari satu daerah itu secara fiskal. Khususnya untuk wilayah Jawa Timur, pendapatan asli daerah ini tentu memiliki potensi besar dalam proses pembangunan, baik untuk wilayah yang potensial maupun dengan yang lainnya. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Ustadz Muhammad Makhrus. Karena beliau tentu backgroundnya dari pesantren, saya lebih enak manggilnya Ustadz gitu ya, biar nanti ada ilmu yang ditransfer ke saya secara pribadi dan khususnya untuk Anda semuanya. Beliau sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar sehat baik Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini saya pernah membaca suatu literasi. Kalau orang itu bangun ketika sebelum fajar, maka satu harinya penuh ini akan ada kebaikan darinya. Apakah benar itu? Nggih, benar. Betul ya? Pikiran akan fresh, badan sehat. Apalagi sebelum subuhnya. Iya, sebelum fajar gitu ya. Sholat 2 rakaat, Mbak. Qobliyah fajar. Qobliyah subuh atau sholat fajar. Alhamdulillah. Karena saya tadi dipanggil Ustadz ini, keluar hadisnya sedikit. Di hadisnya itu ada rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya tadi kalau Mbak bilang kalau bangun sebelum fajar akan lebih fresh, betul itu. Betul ya. Tapi jangan tidur lagi. Terus beraktivitas. Betul, beraktivitas. Karena hari kita itu ditentukan dari subuh kita. Begitu ya. Siap. Gitu. Betul. Karena pembahasan kita hari ini agak sedikit berat, jadi harus kemudian diawali dengan sebelum fajar dulu. Atau saya panggil ustadzah saja. Senang sekali bisa bertemu dengan Ustadz Makhrus ya. Beliau memang untuk backgroundnya adalah dari artinya Ustadz yang di lingkup pesantren. Tetapi hari ini Allah izinkan beliau duduk sebagai anggota dewan, duduk di Komisi C yang ini membidangi keuangan. Seharusnya kalau untuk Ustadz itu keuangan itu tepat gitu kan. Karena apa? Nanti sodakohnya terus gitu ya. Karena ada anggaran begitu. Baik, Ustadz tadi di awal saya memberikan bridging terkait tentang pendapatan asli daerah gitu ya. Habis surat subuh, kemudian sekarang beraktivitas sampai sekarang. Nah, kita bicara mengenai pendapatan asli daerah yang mana ini merupakan
parameternya adalah kemandirian suatu daerah tersebut. Kalau PAD-nya secara artinya memenuhi target, berarti semuanya insya Allah aman begitu ya untuk pembagiannya. Pembahasan kita hari ini mengenai pembedahan kontribusi sumber PAD Jawa Timur dalam mendorong pembangunan daerah. Kalau dari sudut pandang Ustadz Makhrus sendiri seperti apa? Jadi pembangunan atau APBD lah di daerah itu kan diharapkan itu dari sektor PAD, Mbak. Iya. Jadi semakin tinggi PAD-nya, semakin sedikit ketergantungan kepada pusat, kepada dana transfer. Khusus Jawa Timur, ini 70% katakan PAD kita, APBD kita, biaya pemerintahan kita, itu dari PAD, Mbak. Jadi dari 28 triliun, 18 triliun untuk tahun 2025 ini itu adalah PAD, Mbak. PAD. Untuk dana transfer dari pusat sekitar 10 triliun. Ini sudah lumayan bagus, Mbak. Artinya ketika PAD kita itu menyumbang 50% dari APBD itu sudah bagus ya. Bagus. Banyak daerah yang sangat bergantung kepada transfer pusat, Mbak. Kabupaten saya saja, Kabupaten Probolinggo, khususnya itu APBD-nya 2,5, PAD-nya cuma 430 miliar. Nah, berarti PAD-nya hanya menyumbang hanya 25% dari APBD-nya. Sangat bergantung kepada pusat. Kalau pemerintah Jawa Timur sudah lumayan, Mbak. Jadi dari 28 triliun, 18 triliun adalah PAD, 10 triliun adalah dana transfer dari pusat. Nah, ini memungkinkan kita untuk leluasa di dalam membelanjakan uang kita. Karena uang kita sendiri, Mbak. Gitu. Untuk berbagai sektor begitu ya? Betul. Karena kalau dana transfer itu ada aturan-aturan mengikat dari pusat. Seperti apa mungkin? Misalnya kalau dana alokasi umum, Mbak, itu khusus misalnya terkait dengan operasional pemerintahan, gaji pegawai, macam-macam. Kemudian kalau ada dana DAK, dana alokasi khusus. Jadi intinya kalau dana transfer itu sudah ada panduan penggunaannya. Yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Tetapi kalau PAD, Mbak, uang kita mau diapakan apa kata kita. Terserah begitu ya? Betul. Memang misalnya kita butuh jalan, ya kita buat jalan. Alokasikan. Betul. Itu kelebihannya kalau PAD kita besar. Namun kalau berbicara mengenai khususnya untuk wilayah dari untuk Ustadz Makhrus kan berada di Probolinggo dan juga ini ya Pasuruan ya. Ini bagaimana kondisinya? Ini kondisi apa ini, Mbak? Kondisi dari PAD itu sendiri. Ya kalau kabupaten kan bukan kewenangan kami, Mbak, bukan wilayah kami. Untuk Jawa Timur sendiri tadi sampaikan? Ya, sekitar 70% dari APBD kita berasal dari PAD, Mbak. Dan itu sudah sehat. Jadi dari 28, 18 triliun adalah PAD. Jadi banyak provinsi lain itu lebih besar dana transfernya daripada PAD-nya. Terus diapain itu uangnya? Ya, tentu pandai-pandai untuk mensiasati, Mbak. Apalagi di tengah efisiensi seperti ini. Ya, daerah harus berpikir keras, berusaha keras untuk meningkatkan PAD-nya. Walaupun nanti akan lagi-lagi pada pajak, Mbak. Yang kalau pajak ditambah juga akan memberatkan masyarakat dan justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ini pinter-pinternya sekarang pemerintah dengan DPRD untuk meningkatkan PAD tanpa harus memberatkan masyarakat. Dalam hal pajak. Ini yang sedang center dalam headline berita adalah apa ya? Artinya pajak itu sangat begitu tinggi. Sehingga kemudian untuk memberatkan kemudian untuk membayar pajak. Apakah itu kemudian juga otomatis secara otomatis berpengaruh terhadap PAD begitu ya? Iya, imbas tadi setahu saya imbas dari efisiensi dari pusat, dana transfer ke daerah berkurang, padahal kepala daerah punya banyak janji-janji politik yang harus di awal dilaksanakan, uangnya nggak ada, Mbak. Janjinya udah harus 1 tahun jalan mulus semua, duit gak ono, Mbak.
dana dari pusat yang biasanya didapat berkurang. Sehingga cara instan untuk mendapatkan uang ya naikkan aja pajak. Cuma menaikkan pajak ini kan resiko, Mbak. Resiko sosialnya tinggi. Iya. Akibatnya ya kayak Kemarin kan kejadian kemarin. ada kejadian-kejadian yang kemudian akhirnya membuat masyarakat memberikan respon yang sangat atraktif begitu. Iya. Sehingga berpengaruh juga kepada anggota dewan yang juga memiliki tugas juga wewenang. Terutama di Komisi C ini juga warningnya terlalu besar ini. Nggak ada komen kalau ini, Mbak. Menjalankan sesuai dengan tugas dan juga wewenang begitu. Iya. Kalau Komisi C di bidang keuangan begitu ya. Betul. Kalau tadi kita berbicara mengenai kontribusi sumber PAD Jawa Timur dalam mendorong pembangunan daerah sejauh ini apakah sudah efektif begitu untuk PAD kemudian membantu untuk Ya, kita pembangunan? dalam merancang anggaran APBD tentu sudah membaca secara utuh potensi pendapatan yang bisa kita dapatkan, Mbak. Nah, itu nanti ketika sudah menjadi keputusan, tugas kita di DPR, khususnya Komisi C adalah memastikan target-target dalam dokumen itu tercapai. Itu aja sih. Kalau berwacana memang banyak semestinya yang bisa kita tingkatkan. Dari sektor-sektor pajak sebenarnya ada misalnya pajak tambang galian C, Mbak, MBLB itu. Iya. Ini kemarin kita ke Ponorogo misalnya, itu mereka targetnya 1 tahun cuma 100 juta. 1 tahun. 1 tahun. Kemudian di bulan Agustus sudah mendapat 400 juta. Terlampaui 400%. Iya. Artinya berarti kemarin ketika menghitung potensi pajaknya ini nggak akurat, Mbak. Gitu. Sehingga targetnya 100 terlampaui menjadi 400. Ya, kita menduga ini dulu waktu mentarget 100 berarti asal-asalan. Potensinya padahal jauh lebih besar. Jadi tidak melihat track record sebelumnya. Betul. Untuk Dan menentukan ini target. makanya kita mendorong untuk ada akurasi target objek pajak. Jadi termasuk kendaraan. Apakah betul kendaraan real di Jawa Timur itu sejumlah yang ditargetkan? Jangan-jangan banyak kendaraan yang nggak tercatat semisal. Oh, Nah, ini juga menjadi fokus kita. Bagaimana ada akurasi target pajak. Kemudian yang kedua ya banyak juga sektor-sektor pajak yang lain yang belum dimaksimalkan. Ya contoh ya pajak PAP, walaupun nggak terlalu banyak, tapi kalau dimaksimalkan lumayan. Tetap bisa ya. Iya. Iya. Kalau tadi menyinggung mengenai galian C tadi, targetnya adalah 100 juta ya, tapi ternyata terlampaui 400. Apakah itu kemudian akan menjadi evaluasi untuk tahun berikutnya untuk kemudian penentuan Iya, terkait target pajak untuk galian C? pajak galian C itu sebenarnya sih itu kewenangannya kabupaten sebenarnya, Mbak. Iya. Kewenangannya kabupaten, kita provinsi hanya dapat optionnya, dapat 25%, Mbak, dari tambang itu. Nah, tetapi ini kita memang hitungan kita potensi pajaknya sebenarnya jauh lebih besar daripada yang dihitung. Nah, memang problemnya banyak tambang-tambang ilegal yang itu merusak alam plus nggak bayar pajak juga. Nah ini memang kompleks, Mbak, macam-macam. Kenapa ilegal? Macam-macam lah. Sehingga hitungan kita bukan hitungan ESDM itu mungkin yang terekam, yang bayar pajak dari penambangan itu, yang legal mungkin hanya 30-40%, Mbak. Lebih separuh masih ilegal. Yang itu di samping merusak lingkungan juga nggak bayar memberikan pajak. Kontribusi terhadap. Betul. Nah ini menjadi PR kita, Mbak. Itu sebenarnya kalau untuk galian C memberikan potensi 25% saja, artinya memberikan kontribusi 25% ya? Iya, untuk provinsi. Untuk provinsi. Ya, jadi misalnya dapat 100 keseluruhan, 25-nya 25-nya masuk provinsi. Gitu. Itu juga pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 HKPD itu, Mbak. Ada sedikit tambahan kita. Iya. Tapi hilangnya lebih banyak. Gitu. Ngomong-ngomong mengenai pendapatan asli daerah itu sumbernya selain kemudian dari pajak kendaraan bermotor apa saja? Pajak kendaraan?
Ya, pajak provinsi itu ada 5, Mbak. Ada pajak Sumbernya. PKB, BPNKB ya, dari pajak itu. Kemudian ada pajak BBM. Setiap liter yang kita beli, Bapak Mbak Kita tadi, berbajak. ada pajaknya. Lumayan, tahun ini sekitar 3 triliun. Wow, artinya yang memiliki kendaraan semakin meningkat. Ya. Kalau melihat dari kemudian pajaknya. Enggak, artinya setiap liter yang kita pakai itu ada pajaknya, Mbak. Masuk pajak provinsi. Kemudian ada pajak rokok. Itu juga ada pajaknya. Cukai itu pusat, Mbak. Tapi pajaknya ke provinsi. Oh. Lumayan sekitar 2 triliun, Mbak. Tuh. Ya ini ngomong triliunan ini nilai Jawa Timur Karena ya. kelasnya provinsi gitu. Bukan lagi M. Kalau Kemudian daerah. Ada tadi option 25% dari MBLB itu. Iya. Enggak tambang. Kemudian ada PAP, pajak air permukaan. Itu pajak yang menjadi kewenangan provinsi. Yang lain-lain nggak ada, Mbak. Nggak ada. Ya. 5 itu tadi ya. Jadi, kalau pajak PBB itu kabupaten. Kalau pajak PPN, PPH itu pusat, itu Mbak. Pajak restoran itu kabupaten. Provinsi hanya ngurus pajak 5 ini saja. 5 itu saja. Jadi ketika 5 ini dioptimalkan artinya bisa memenuhi target PAD gitu ya. Kita Terpenuhi harapkan, lah. kita harapkan memang bisa maksimal. Jadi diintensifkan. Kita melihat masih ada celah-celah potensi pajak yang belum tergarap secara maksimal dari 5 ini. Artinya dari 5 ini artinya ternyata belum optimal semuanya. Ya, contoh untuk pajak kendaraan bermotor masih ada 15%, Mbak, yang belum bayar. Nah, 15% ini kan besar sebenarnya. Iya. Jadi kalau ada 100 juta, ada 15 juta. Itulah 100 juta. Kalau kemudian bicara triliun. Nah, itu Mbak. Maka Iya. PR Bapenda dan kita Komisi C adalah bagaimana yang 85% ini terus taat. Caranya dengan kita memberikan reward kepada yang taat pajak, bonus, kadang juga hadiah, kadang juga ada keringanan, Mbak. Misalnya bayar pajak sebelum tempo, Iya. itu nanti dapat potongan. akan ada, Mbak, nanti. Potongan Nah, misal ini berapa persen begitu. bagaimana yang 85% ini bisa terus taat. Nah, 15% sisanya yang agak bandel ini. Kalau untuk kayak gimmick-gimmick seperti itu sebenarnya yang berhak memberikan itu apakah dari provinsi atau dari daerah? Provinsi, Mbak. Provinsi ya? Jadi untuk pajak kendaraan bermotor penuh kewenangan gubernur. Penuh kewenangan provinsi. Jadi kita mau pajak naik berapa, angkanya loh. Iya. Mbak. Apa mau kebijakan mau dihapus, Provinsi. provinsi, Mbak. Iya ya. Jadi dari 5 sumber pajak tadi ternyata juga bisa artinya membantu sekali untuk meningkatkan PAD begitu. Ya, PAD kita yang 18 triliun itu 80% dari pajak itu, Mbak. Dari 5 sektor pajak. 5 sektor tadi. Iya. Dan semuanya berimbang gitu. Yang paling banyak adalah Paling dari banyak pajak kendaraan bermotor. kendaraan bermotor. Iya, karena secara itu adalah kebutuhan Iya. masyarakat. Kalau yang lainnya menyumbangnya 18 triliun itu 12 triliun dari pajak kendaraan bermotor, Mbak. Iya. Ini apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan pajak di masing-masing sektor untuk di tahun Ya, berikutnya? seperti tadi kita meminta kepada Bapenda untuk selalu update data karena kendaraan itu kan keluar masuk itu kan Iya. dinamis, Mbak. Itu bagaimana datanya itu bisa real. Kemudian di pajak option MBLB 25% itu juga betul-betul real karena faktanya memang banyak tambang-tambang ilegal yang nggak bayar pajak. Nah itu kalau semuanya terdaftar legal kan bisa bayar pajak, bisa menambah PAD kita. lagi. Iya. Kemudian kalau untuk pajak BBM ya kita tinggal ngitung literan aja, Iya, Mbak. karena itu secara otomatis Secara orang menggunakan. otomatis. Iya. Kalau untuk yang galian C itu apakah mungkin proses perizinannya yang sulit sehingga kemudian mereka-mereka yang membuka galian C tidak Betul. ingin Salah maksudnya untuk membuat satu proses perizinan. rekomendasi kita kepada Bapenda bagaimana perizinan tambang-tambang itu dipermudah. Kalau bisa ada pendampingan. Seringkali ini kan sulit. Ketika sulit, mesisan gak usah. Gak usah lah. Yang penting dia sudah dapat untung udah. Iya. Kalau nanti Atau tangkap, bayar di belakang, Pak. Gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, makanya kita minta betul kepada Bapenda, memang proses izin tambang itu
itu di SDM provinsi, Mbak. SDM Ya, provinsi. SDM provinsi yang berhak mengeluarkan izin legal apa enggak pertambangan di situ. Dan hitungannya mungkin hanya 30-40% yang legal, selebihnya ilegal. Padahal kalau dari segi data berarti yang bayar pajak cuma berapa persen ya? Ya, Dari gelincir yang tersebar begitu. mana memang kerusakan yang ditimbulkan dari penambangan ini kan luar biasa. Iya. Udah nggak bayar, ngerusak. Wah, ini Memperkaya diri mereka tanpa Jadi memikirkan jangka sekalian panjang. itu bagaimana sekiranya legal, terdaftar, berizin dan mereka membayar pajak juga. Iya, baik. Ini kalau kita bahasin, waduh, terkait tentang pajak ini sumbernya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Makhrus. Ini ada 4 ya. Nggih. Ada 4. Nah, ini kita agak sedikit bergeser ini Ustadz terkait tentang PAD. Nah, kalau PAD ini ketika kemudian mampu memberikan, artinya setiap sektor memberikan kontribusi sehingga nanti PAD artinya meningkat, ini secara otomatis berdampak pada infrastruktur atau pembangunan. Kalau sejauh ini itu di Jawa Timur bagaimanakah? Ya, dengan PAD kita yang sebanyak 18 triliun itu memang memungkinkan eksekutif bersama kita legislatif untuk menyusun belanja yang sekiranya betul-betul dirasakan di masyarakat. Iya. Nah, fokus gubernur memang sekarang kepada perbaikan infrastruktur khususnya jalan. Tapi ya harus diketahui juga oleh masyarakat, jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan anggaran provinsi itu adalah jalan provinsi, Mbak. Karena ada jalan nasional, itu kewajiban pusat, APBN, ada jalan provinsi. Kewajibannya dari provinsi. Ada jalan daerah. kota kabupaten. Rata-rata, mohon maaf, kalau provinsi insya Allah lah, 90% mantap jalannya. Jadi jalan penghubung antar kota kabupaten, rata-rata mantap, Mbak. Ya. Kalau yang banyak rusak itu di kota kabupaten, Mbak. Yang gini-gini, over Iya. gitu. Sehingga itu mungkin perlu, artinya mungkin dari segi material begitu ya. Apakah beda begitu? Yo, itu satu menjadi kewenangan kota kabupaten. Nggak bisa kita provinsi. Ikut-ikutan biar nanti jalannya lancar. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada prosedurnya sendiri. Ibaratnya itu lahan orang, walaupun kita punya uang untuk memperbaiki, itu lahannya orang loh, Mbak. Ada mekanismenya untuk memperbaiki. Tiba-tiba ada rumah orang, ini kok kusam ya rumah Saya ini. robohkan. Ini saya cat. Ah, ini loh, ini. Iya kalau orang yang mau Iya, sesuai itu. dengan apa yang kita ingin. Kalau enggak. Oke, jadi khusus 26 memang ada kesepakatan eksekutif dengan legislatif yang di tengah memang tuntutan masyarakat dan kita ingin betul-betul hadir untuk masyarakat sehingga program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat itu menjadi fokus kita, Mbak. Apakah itu kesehatan, apakah itu jalan terutama. Dan ini insya Allah ada intervensi nanti dari provinsi kepada beberapa kabupaten yang memang infrastrukturnya rusak dan mereka nggak punya uang. Artinya provinsi siap. Ya, jadi ini sedang dicari celahnya. Ini Karena- masuk bagian perda atau apa ini? Kalau Enggak, bagian ini. kebijakan aja, Mbak. Bisa baru saja. gitu ya. Iya. Karena artinya bersifat dinamis begitu ya. Ya. Melihat secara artinya kondisional melihat bagaimana fakta yang ada di Iya. daerah atau di lapangan begitu. Intinya bagaimana APBD ini tidak hanya besar di angka, tapi kita ingin besar nyata dirasakan manfaatnya juga, Mbak. Jangan masyarakat hanya diuber-uber suruh bayar pajak. Tapi jalannya begitu-begitu saja. Nah Tapi ini sebenarnya ironis juga loh, Ustadz kalau melihat jalan Oke, kalau jalan nasional bagus secara ya kan, memang grade A itu ya. Ya. Kemudian provinsi, karena memang itu menghubungkan antara kota kabupaten, itu mesti bagusnya. Saya jarang melihat juga ada lubang-lubang. Nah, kemudian itu nanti juga nyambung kan, walaupun antar kota kan itu juga nanti ada jalan-jalan yang terpengaruh di situ ada jalannya kabupaten. Itu kan juga nanti berpengaruh juga kalau mereka misalnya mau di situ ada misalnya tempat wisata kan juga orang Benar. enggan mau ke sana. Nah, ini menjadi DPR kota kabupaten, Pak, bukan PR saya. Jadi itu menjadi PR bupati dan wali kota. Siapa tahu mendengarkan podcast ini sehingga mungkin ini bisa menjadi masukan ya dan Tetapi segera kita kemudian juga ditindaklanjuti. memang
kita ini mendapat keluhan hampir tiap hari soal jalan, Mbak. Memang Padahal jalan tidak ini sesuai luar dengan biasa. komisi. Ya. Jalan ini memang Iya, krusial ya. ya paling krusial di semua ekonomi, macam-macam hal sangat apa ya berpengaruh jalan ini, Mbak. Makanya ya kita juga sedang berusaha mencari celah tadi bagaimana khususnya di Probolinggo, dapil saya ini Iya. yang memang sedang kesulitan untuk memperbaiki jalan karena keterbatasan anggaran, bisa dapat akses anggaran dari Jawa Timur. Ini sedang kita cari caranya ini. Kalau kita melihat untuk Probolinggo dan juga daerah Pasuruan itu kan bagian pesisir ya begitu ya. Kalau untuk kondisi jalannya sejauh ini bagaimana ini? Sus Probolinggo diakui memang 70% masih rusak, Mbak. 70, saya pikir tadi 70% udah aman, Mbak. Ternyata kebalik ya. Dan ini memang menjadi konsen kita karena saya anggota Dewan Dapil sini. Iya. Orang masyarakat kadang nggak tahu, Mbak. Tidak tahu. Yang penting pokoknya Dewan itu bisa membantu kita begitu kan. Kita nggak bisa beralasan, itu bukan komisi kewajiban, saya. bukan komisi saya. Iya. Tetap kita sekarang berusaha dengan kewenangan kita yang di provinsi supaya kita bisa memperbaiki, membantu lah paling tidak jalan-jalan rusak di Probolinggo. Ya, baik. Kita akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa berkomunikasi dengan Ustadz Makhrus. Pembahasannya kalau bidang keuangan itu banyak sebenarnya ya. Betul. Kalau mau satu persatu itu kita akan bahas. Tapi kalau nanti detail satu persatu, nanti waktunya habis. Nah, salah satu tugas pokoknya di bidang artinya di pengelolaan keuangan dan pokoknya tukang nyari duit begitu ya. Nanti kemudian setelah itu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kan juga bagian salah satu dari tugas dari Komisi C adalah untuk aset daerah. Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi aset daerah ini menjadi kewenangan dari BPKAD, Mbak. BPKAD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dan aset daerah itu tersebar di seluruh kota kabupaten se-Jawa Timur, Mbak. Apa berupa gedung, berupa tanah. Dan ini kita minta betul kemarin kepada BPKAD untuk diinventarisir secara rinci, lokasinya di mana, potensinya seperti apa. Kalau aset, kalau berupa tanah nanti yang cocok ditanami apa. Kalau gedung yang cocok dibuat usaha apa, kemudian appraisal harga sewanya berapa. Itu kita minta untuk didata secara detail dan diupload di website yang bisa nanti diakses oleh masyarakat. Oh, artinya secara transparan masyarakat bisa melihat begitu. Betul. Dan ini sudah dilakukan walaupun masih sedikit. Jadi saya kurang artinya sudah persis. Ada satu step. Nggih. Ada memang website yang khusus menampilkan aset milik Pemprov, lokasinya, potensinya, dan harga sewanya berapa di situ. Nah, cuma ini masih mungkin hanya 5% dari total aset yang dimiliki Pemprov yang sudah ada. Yang terdaftar di website itu. Ini sedang didata betul. Dan tadi potensi ini sangat besar mestinya, Mbak. Bahkan kita sampai menyampaikan, misalnya aset-aset ini ternyata ditawarkan kok nggak ada yang nyewa, ya kita bisa saja asalkan bermanfaat untuk masyarakat secara kelompok, misalnya mau dibuat apa, kita sarankan untuk dioptimalkan. Iya, daripada nganggur. Misalnya ada kelompok masyarakat untuk menggunakan aset itu. Ini ada lahan yang kosong yang disuruh sewa nggak punya uang, tapi ini betul untuk masyarakat. Bagi hasil mungkin nanti ya. Kita sarankan ke BPKAD untuk membuat opsi-opsi itu. Intinya jangan sampai aset milik Pemprov, milik rakyat ini nganggur, Mbak. Kalau nggak bisa menghasilkan uang, paling nggak dimanfaatkan untuk masyarakat supaya masyarakat mendapatkan uang di situ. Nah, ini yang gimana caranya supaya nggak melanggar undang-undang, ya urusan sana, Mbak, yang mikir gitu loh. Iya. Artinya di sini ternyata juga punya wewenang untuk provinsi juga untuk aset daerah tadi ya. Banyak, Mbak. Untuk pengawasan begitu. Betul. Jadi itu di bawah kewenangan BPKAD dan itu juga menjadi mitra kita. Ini
memang belum maksimal. Tahun ini kita fokus di BUMD, Mbak. Untuk aset memang lebih rumit, lebih ribet. Karena aset ini nanti berkaitan dengan konflik, dengan ini, dengan itu. Ada pihak-pihak yang terkait sehingga mungkin loh, enggak. Ada beberapa aset Pemprov, milik Pemprov, tapi mungkin karena pencatatannya kurang, sehingga akhirnya diklaim orang, kita kalah di pengadilan. Ada seperti itu. Beberapa aset kita ada. Iya. Bahkan ada sekolah milik Pemprov, kita bangun sekolah di situ. Tidak berapa lama, beberapa waktu, ada orang mengklaim itu tanah saya. Itu tanah saya, diklaim. Karena mungkin kita kurang teliti, kurang rapi dalam pengawasan, penyimpanan dokumennya, kalah kita, Mbak. Pemprov kalah di pengadilan. Sekolahnya provinsi. Tinggi. Ada kasus seperti itu ya? Ada. Di Jombang ada. Makanya kita minta betul kepada BPKD untuk mengamankan aset-aset milik Pemprov, diinventarisir, kemudian dipetakan potensi-potensinya, dan usahakan kemudian dimaksimalkan manfaatnya. Apakah nanti bentuk sewa, itu. Tapi ini insya Allah tahun 26 kita fokus di ini, Mbak. Tahun ini kita menyelesaikan perda-perda yang terkait dengan BUMD. Iya. Karena itu adalah sumber penghasilan yang luar biasa untuk PAD begitu. Betul. Mana yang potensi itu ditekan dulu, yang sekiranya mungkin masih dalam proses yang begitu rumit sepertinya nanti dulu. Second ya. Kayak ngunyah itu, Mbak, pelan-pelan, Mbak. Semua bertahap ya. Tenang, ini kayaknya anggota dia 7 tahun nih. Jadi tahun kedua masih masih bernafas lega gitu. Pesernak aja orang betul, Mbak. Apa? Pleten, apa itu? Apa bahasanya? Nah, kalau artinya memang kita jelas untuk tahun 26 kesepakatan di Komisi C kita ingin menata aset ini. Bagaimana aset-aset milik Pemprov ini betul-betul aman, betul-betul nanti bisa dimanfaatkan, dan ujungnya tadi meningkatkan PAD dan bermanfaat pada masyarakat. Nah itu loh, kita bisa mendengar secara detail tadi, artinya memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Makhrus terkait peran Komisi C, khususnya di sini karena beliau masuk Komisi C untuk membidangi keuangan. Ternyata tadi tidak semudah itu. Ada beberapa artinya di luar sana itu ternyata ada hal-hal yang kemudian membuat artinya Komisi C tidak begitu semudah itu gitu untuk mendapatkan mengkoordinir supaya nanti PAD juga meningkat gitu. Iya, Ustadz, saya jadi keingat beberapa waktu yang lalu ada kejadian-kejadian besar terkait tentang serangan ke Dewan begitu. Nah ini mumpung ada kesempatan, monggo Ustadz dipimpin doanya. Semoga negeri ini aman, tentram. Insya Allah. Mau tidak mau, wakil rakyat kita itu sebenarnya memperjuangkan, ya. Hanya saja memang perlu proses, ya. Mohon masyarakat untuk bersabar, ya. Percayakan kepada beliau-beliau ini, insya Allah menjadi wakil rakyat yang amanah, membela kepada rakyat. Monggo Ustadz, ini akan mentransfer energi secara positif kepada pemirsa yang hari ini sedang menyimak dalam podcast kali ini. Ini beda podcastnya, harus ada doanya ini Ustadz. Ini kan karena tadi dipanggil Ustadz ya, jadi bagian dari di agama kita kan ada ajaran hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Nah, bentuk cinta konkret nyata masyarakat itu adalah ya bayar pajak, Mbak. Jadi bilang cinta negara tapi nggak bayar pajak itu ini kayak bohong ya cintanya bohong, ya. Cinta palsu. Jadi kalau pepatah Arab itu jadi haluka qauluka yukadzibu halaka itu. Jadi sikapmu mendustakan ucapanmu. Nah ini kepada masyarakat. Tetapi tadi memang kita butuh diingatkan juga, Mbak. Jadi kita sebagai anggota Dewan juga tetap berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugas kami, dan tentu ya butuh doa dan nasihat juga dari masyarakat. Monggo doanya Ustadz, saya mengamini dan juga diamini oleh semua yang ada di sini. Monggo Ustadz, tidak usah panjang-panjang, penting pokoknya singkat padat jelas mengena. Gitu. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sampun, matur nuwun Ustadz, nggih. Sampun. Semoga menambah keberkahan untuk kita semua. Amin. Insya Allah
Indonesia aman, damai dan juga tentram. dan Begitu nggih. Indonesia akan cerah. Amin. Kita mulai dari lingkup yang terkecil, insya Allah nanti akan menyebar ke seluruh Indonesia. Ngaten nggih. Siap. Baik, matur nuwun Ustaz, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sama-sama. Saya justru ini dapat pencerahan banyak dari Ustazah ini. Kayaknya kebalik ya, saya harus berguru kepada beliau. Baik, saya Siti Hasa harus menutup kebersamaan kita dalam ABTV in Podcast. Ini podcastnya berbeda dengan yang lain. Semoga apa yang tadi kemudian Anda simak, ini bisa memberikan banyak sekali gambaran-gambaran baru terkait tentang Jawa Timur. Dan tentunya insya Allah peran dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur akan tetap memberikan terbaik untuk Anda. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bye-bye.